etika, moral, dan tai kucing tentang etika. Ini kita bisa tarik lagi menjadi problem di Pilpres. Menjadi pendukung yang gigih, padahal dia mendukung sebuah keputusan yang sudah terbukti cacat moral dan cacat etika. Nggak perlu menjadi pendukung siapa-siapa ketika kita harus menilai sebuah putusan yang cacat etika. Jadi keputusan MK kemarin sudah diputuskan dan hasil keputusannya Gibran bisa maju sebagai cawapres mendampingi Prabowo. Dalam aturan tata negara kita, semua keputusan MK itu final dan mengikat. Tapi harus jujur kita akui, dalam proses pengambilan keputusan itu terjadi cacat moral dan etika. Buktinya apa? Buktinya sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan dan membuktikan cacat etika dan moral itu. Anwar Usman, pamannya Gibran, ketua MK, sebagai orang yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan itu sudah dijatuhi hukuman karena pelanggaran etika berat. Dia melanggar moral. Hukumannya apa? Hukumannya dia diturunkan dari ketua MK lalu tidak boleh ikut dalam proses persidangan yang mengadili perkara-perkara pemilu. Tapi ya, karena undang-undang kita atau karena aturan kita menjelaskan bahwa keputusan MK itu final dan mengikat, problemnya di sini. Keputusan yang cacat secara etika itu pada akhirnya tetap berlaku. Dan Gibran akhirnya maju mendampingi Prabowo meski keputusan yang membuat dia bisa maju itu secara moral tidak bisa dibenarkan, secara etika salah. Aturan atau perundang-undangan emang begitu tabiatnya. Dia ngikat. Bahkan sebuah keputusan yang cacat moral dan etika saja masih bisa berjalan, masih bisa digunakan karena aturannya begitu. Itu yang memang menjadi persoalan berbangsa kita sekarang. Sekarang adalah semua persoalan yang kita lihat ini diserahkan kepada kita. Terserah kita mau melihat ini sebagai apa. Apakah kita berpihak pada putusan yang cacat moral dan etika karena memang selama hidup kita cuma mikir etika dan moral itu adalah tai kucing, atau kita minimal dalam kehidupan kita, dalam pilihan-pilihan kita tetap menjunjung etika dan moral. Saya sih maklum ya, jika misalnya ada politisi yang mendukung keputusan itu. Apalagi politisi dari partai pendukung. Karena memang kan mereka mau menang. Mereka mau dapat kompensasi jabatan. Mereka ingin menikmati kekuasaan. Atau misalnya jika ada yang mendukung karena dijanjikan mau jadi komisaris misalnya. Atau jadi pejabat tertentu. Atau dapat proyek tertentu. Saya maklum. Atau mungkin sudah langsung aja dukung tapi dapat bayaran. Kita bisa memaklumi karena ada pertimbangan pragmatis. Dapat keuntungan dari proses ngedukung yang secara etika dan moral itu salah. Yang agak susah saya maklumi adalah mereka yang cuma jadi tim hore. Orang yang gak dapat apa-apa dalam proses itu. Orang yang hanya menjadi pemandu sorak. Pom-pom girl atau pom-pom boy di pinggir-pinggir lapangan yang hore-hore pakai kemoceng itu. Lalu dengan bersukaria menjadi pendukung yang gigih. Padahal dia mendukung sebuah keputusan yang sudah terbukti cacat moral dan cacat etika. Bagi saya ini benar-benar aneh. Setidaknya kalau Anda nggak dapat keuntungan, Anda masih bisa mempertahankan etika dan moral.
Kan itu yang paling dasar. Kalau dapat keuntungan mau etika mau moral bisa diterabas. Wah nggak dapat keuntungan tetapi juga merusak etika dan moral sendiri. Itu yang aneh. Ada teman saya berargumen, kalau keputusan MK nggak dibatalkan, meskipun cacat secara etis, berarti mendukung keputusan itu nggak salah dong. Berarti keputusan itu nggak salah dong. Ya enggak dong. Secara etik dan moral tetap salah. Nggak bisa yang salah jadi benar. Kalaupun keputusan salah itu tetap berjalan, tapi tetap salah. Saya heran. Ini gimana teman-teman saya ini? Yang setiap hari ngajarin etika dan moral kepada anak-anaknya. Jangan menjadi orang yang gak punya etik. Jangan menjadi orang yang gak punya moral. Tapi sekarang mereka menjadi pembela paling gigih sesuatu yang cacat moral. Itu sesuatu yang aneh. Dia menjadi orang yang mendukung keputusan yang terbukti. Bahkan sudah dibuktikan oleh pengadilan MK ini melanggar etika berat. Mereka bertanya gini, kalau keputusan itu nggak dibatalkan, lalu apa salahnya saya mendukung misalnya? Toh mendukung nggak melanggar hukum? Ya, gue ingin jelaskan dengan contoh yang lain. Misalnya ya, ada koruptor nih. Dia nyopet duit negara, mencuri duit negara 100 juta katakanlah atau 100 miliar. Uang 100 miliar itu tentu saja disimpan di rumahnya, di rekening, di mana-mana. Koruptornya ketangkep sama KPK atau sama kejaksaan. Tapi kejaksaan hanya bisa menyita sebagian dari 100 miliar itu. Yang disita katakanlah 20 miliar, 80 miliarnya nggak berhasil disita. Karena pinternya dia ngumpetin duit itu. Separuhnya masih dikuasai anak-anak dan istrinya. Orang yang punya etika akan bilang, uang yang tersisa itu juga duit rakyat. Bukan uang keluarga koruptor itu. Dan itu adalah hak rakyat. Itu orang yang punya etika. Tapi bagi mereka yang gak punya etika, dia akan ngomong, itu uang halal. Bukti halalnya apa? Karena gak disita negara. Nah, yang aneh sekarang, orang-orang nih yang gak pernah kebagian duit itu, yang gak merasakan kenikmatan dari duit itu, justru kini ikut-ikutan mengatakan bahwa duit tersebut adalah uang halal. Alasannya apa? Alasannya karena secara hukum gak disita negara. Ini yang membedakan ukuran masing-masing orang. Ini yang membedakan ukuran hidup kita. Etika, moral, dan tai kucing tentang etika. Ini kita bisa tarik lagi menjadi problem di Pilpres. Dalam konteks menilai sebuah keputusan MK yang cacat moral itu, di mana kita berdiri, apakah kita menentang keputusan itu atau kita mendukung keputusan itu. Saya rasa Anda nggak perlu menjadi pendukung Ganjar, nggak perlu menjadi pendukung Anies atau menjadi pendukung Prabowo. Nggak perlu menjadi pendukung siapa-siapa ketika kita harus menilai sebuah putusan yang cacat etika. Sebab ketika kita memilih menjadi pendukung A, B, atau C, itu hak kita. Anda boleh bebas mendukung Ganjar, mendukung Anies, mendukung Prabowo. Itu hak. Kalau yang namanya hak, bisa kita tunaikan, bisa kita ambil hak kita. Atau bisa juga kita nggak menggunakan hak kita, nggak milih semuanya misalnya. Itu hak. Tapi sebagai rakyat, kita pasti punya standar etis. Kita pasti punya standar moral. Nah, standar moral dan standar etika itulah yang membedakan diri kita dengan Bobby the Cat. Yang membedakan diri kita dengan kucing yang digendong-gendong sama Prabowo. Kalau bicara soal standar hukum, ini absah secara hukum. Lo tahu nggak? Kim Jong-un, presiden Korea Utara itu, dia jadi presiden juga sesuai dengan undang-undang di sana.
Iya kan? Dia menjadi presiden seumur hidup juga sesuai dengan undang-undang di sana. Tapi apakah lo ngelihatnya bahwa itu melanggar etika dan moral? Itu kan ukuran kita masing-masing. Gue Eko Kuntadi, terima kasih.